Sayangnya, hidup tidak selamanya indah. Akan ada saja permasalahan yang muncul, target yang tak sesuai harapan, atau impian yang kadang hanya menjadi angan. Sementara waktu akan terus berpacu, bunga-bunga akan terus tumbuh, mekar, dan layu. Sungai akan terus mengalir, dan matahari akan tetap tenggelam dan terbit. Agar hidup tidak meredup, di saat waktu tak akan menunggu, kenyataannya memang kita harus bahagia. Kali ini kami memilih mencari kebahagiaan di antara pepohonan damar, pucuk-pucuk pinus, aliran sungai, serta hembusan kabut di ujung jalan Cidahu, Sukabumi. Sayang Ben tidak bisa menyertai perjalanan kali ini. Ada tugas kuliah yang masih perlu diprioritaskan olehnya, dan kami tak ingin mengusik kebahagiaannya menyelesaikan tugas perkuliahan. Untung sahabat kami, David dan istrinya Kim, bisa turut serta dalam perjalanan ini. Persiapan pun kembali dilakukan. Bersama dengan Fajar dan David, kami memasang kembali roof tent, mengepak bekal perjalanan, dan memastikan peralatan-peralatan yang kami butuhkan telah lengkap. Ada yang bilang, mereka yang gagal merencanakan tanpa sadar telah merencanakan kegagalan mereka sendiri. Tentu saja kami tidak mau kenyamanan dan kebahagiaan perjalanan kami terusik oleh hal-hal kecil karena kurangnya perencanaan. Seperti biasa, perjalanan kami dimulai dari Depok. Saya bersama Fajar dan Alfi, sementara David dan Kim di kendaraan yang berbeda. Keluarnya di Cigombong bang, Depok. Akhir tol itu kita keluar. Masuki pintu tol Cisalak, kami menuju ke jalan tol Jagorawi. Jalanan cukup lancar dan bersahabat. Oke, sobat Tanah Air Beta, kali ini kita akan menuju ke daerah Cidahu untuk memenuhi undangan salah satu sahabat kita. Jadi sahabat kita itu ingin mastiin ya, minta tolong dia kepada Tanah Air Beta, apakah tempat dia enak dan menarik nih untuk dijadiin tempat lokasi camping dan camper van. Nah, kalau sobat-sobat penasaran apakah camping kali ini akan seru dan menarik ya, silakan saksikan terus video kita kali ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya sobat-sobat semua. Kemudian kami masuk ke tol Bocimi dan keluar di pintu tol Cigombong. Lepas dari pintu tol, di Jalan Raya Cicurug Sukabumi, kami bergegas mengecek kepadatan arus lalu lintas melalui aplikasi kami. Enggan bersabar menghadapi kemacetan di Cicurug, kami pun memilih jalur alternatif melalui Bangbayang. Bila sobat hendak memilih jalur ini, sebaiknya sobat rajin-rajin bertanya di perjalanan. Jangan hanya mengandalkan aplikasi saja, karena sobat bisa tersasar sampai ke kawasan Manglit. The map is not the territory.
Begitulah katanya, peta itu hanya bisa memberikan gambaran saja, tidak selalu menunjukkan realitas yang sebenarnya. Kawasan Cidahu adalah salah satu pintu masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tempat yang hendak kami datangi berada di dalam kawasan ini. Sepanjang perjalanan, mata kita akan dimanjakan dengan jajaran persawahan, punggungan bukit, beserta hutan hijaunya. Dari mata air kawasan ini jugalah salah satu brand air mineral terkemuka di tanah air kita memulai sejarahnya. Kami sampai di pintu masuk kawasan Taman Nasional sudah cukup sore. Kabut tipis mulai muncul dan pelan-pelan langit makin gelap. Tempat yang kami datangi berada di sebelah Javanaspa Cidahu, 1200 meter di atas permukaan laut. Masuk ke lokasi yang kami tuju, jalanan aspal sudah mulai tertutup rumput. Menandakan sudah lama jalanan ini tidak dilalui. Suasananya sangat gelap. Tidak ada aliran listrik di tempat ini. Jar, coba cek lokasi dulu, Jar. Lokasi kita. Ya maksudnya lihat-lihat daerah sini dulu, apakah aman buat mobil gitu. Ya, inilah tempat tujuan kita malam ini. Saya mengusulkan untuk mendirikan lokasi camp di ujung jalan ini. Tetapi Fajar berpendapat lain. Menurutnya, ujung jalan ini bukanlah lokasi yang nyaman dan tepat untuk mendirikan camp. Nggak prefer sih bang tempatnya. Semak belukar gitu ya? Iya. Lurus lagi dikit, udah gang, udah ada tebing gitu, sudah nyatu begini. Jadi mobil udah nggak bisa masuk. Terkadang kita perlu mundur sejenak untuk mencapai tujuan. Sehingga kami pun mundur kembali, mencari lokasi yang lebih nyaman dan tepat untuk kami bermalam. Tidak lama kemudian, David dan Kim sampai. Mereka tadi berhenti sejenak untuk membeli beberapa kebutuhan kami malam ini. Lega melihat formasi kembali lengkap. Kita akan lebih kuat bila bersama, bukan? Gimana Mbak tadi perjalanan ke sini? Asik, untungnya ketemu macetnya cuma sedikit. Ini kita lewat dalam, jadi nggak terlalu macet. Tadi Kita jam berapa ya? Jam 4 dari Depok sampai sini jam 7, 3 jam lah normal. Kita di mana Mbak? Kita ada di Cidahu. Di samping kita itu hotel dan campground Javanaspa. Segera kami bergegas menyiapkan tenda teras kami, mengeluarkan peralatan dan perlengkapan, dan mempersiapkan roof tent kami. Malioboro pakai terpal meja. David mempersiapkan kayu bakar untuk penghangat malam ini. Kim bersigap menyiapkan makan malam. Sehari-hari ia memang menjalankan bisnis kuliner, dan sudah berapa kali saya menikmati masakannya yang memang nikmat, yang biasa kami pesan melalui Instagram. Mantap nih Jar. Sip. Di antara pohonan damar ditemanin api unggun dan cahaya lampu seadanya, kami pun makan dengan lahap. Ditekan juga, tapi bukan yang rectangular. Tempat lama.
Pagi harinya, kegelapan malam telah pergi. Pelan-pelan, langit mulai terang. Kicau burung mulai ramai membangunkan kami untuk memulai hari yang baru. Ki memulai paginya dengan merekam suasana pagi di sekitar camp kami. Untuk nanti update status, katanya. Karena di lokasi ini jarang sekali sinyal telepon mampu menembusnya. Asik loh tidur di sini. Langsung Tapi tetep- langsung gitu. Tapi tetap pakai sleeping bag. Tapi tetap pakai sleeping bag, dinginnya luar biasa. Pagi ini kita mau trekking dikit ya, mau melihat di atas itu apakah lokasinya layak untuk dibuat jadi camper van. Sambil ngecek di sana kan ada aliran air nih ya, dan aliran airnya apakah cukup mendukung nih untuk melakukan kegiatan. Nah, lihat ya perjalanan kita ya teman-teman ya. Sementara Kim mempersiapkan sarapan, kami pun trekking untuk meninjau lokasi di sekitar kawasan, menjelajah dan mencari hal-hal yang menarik dari kawasan ini. Fajar membekali dirinya dengan parang untuk menebas rumputan dan semak yang mungkin perlu dibersihkan. Tidak sampai 10 menit berjalan, kami sudah mendengar suara aliran air. Makanan nih. Lu dengar air belum, Jan? Udahlah. Ada 2 air terjun di kawasan ujung jalan Cidahu ini, Curug 2 dan Curug 3. Kalian akan menemui persimpangan menuju Curug 2 terlebih dahulu. Kami memutuskan untuk meneruskan perjalanan terlebih dahulu ke Curug 3 dengan pertimbangan Curug 2 akan bisa kami datangi kembali saat perjalanan pulang kembali ke base camp kami. Kami pun sampai ke Curug 3. Sebuah air terjun yang tidak terlalu tinggi dengan kolam di bawahnya. Tahu aku ada di mana? Airnya nih. Dari sini air ada dari aqua ini. Kalau jalan santai 10 menit. Tetapi kami terus melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi rute trekking. Kawasan hutan di sekitar sini masih sangat asri, karena kawasan ini terletak dalam kawasan inti Taman Nasional yang hak guna usahanya dipercayakan kepada swasta. Karena rute semakin rapat, kami tidak melanjutkan trekking kami. Rute trekking yang terlalu jauh tentu tidak relevan untuk menjadi daya tarik sebuah kawasan camping. Kami pun kembali ke lokasi Curug 3, melihat peluang dan kemungkinannya untuk menjadi salah satu daya tarik di kawasan ini. Sebenarnya kolam di bawah Curug 3 ini sangat menarik dan menggoda, tetapi airnya lumayan dalam
dan posisi kolamnya juga sedikit tersembunyi di dekat lubang tebing, sehingga berenang dan bermain di kolam Curug 3 lumayan berisiko untuk dilakukan. Mengambil risiko di tempat yang aksesnya lumayan jauh tentu bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Dari Curug 3 kami mendatangi Curug 2. Ketika kami melaluinya tadi tidak ada pengunjung yang datang, tetapi sekarang kami menjumpai 18 orang pengunjung. Mereka adalah guru-guru dari Sekolah Amal Mulia Depok yang sedang mencari kebahagiaan dengan menikmati alam dan membangun kedekatan satu sama lainnya. Sambil mengecek dan melihat kelayakan Curug 2 sebagai potensi salah satu daya tarik kawasan, kami bercengkrama sejenak dengan kelompok pengunjung tersebut. Menambah sahabat-sahabat baru tentu akan memperluas serta menambah kemungkinan datangnya peluang-peluang dan rezeki baru. Kali ini ya di perjalanan kita ketemu teman-teman petualang juga dari Depok. Ya, mereka adalah guru-guru ya yang sekarang sedang jalan-jalan menikmati alam untuk kemudian bisa membuat mereka lebih kompak dan dekat satu sama lain. Ya, ayo kapan giliran kalian untuk lebih dekat dengan alam dan lebih dekat satu sama lain? Kita dari Kamala. Curug 2 merupakan tempat pertemuan dua aliran sungai. Aliran pertama lebih besar dan ada kolam juga di bawah curugnya yang bisa digunakan untuk berendam dan bermain air. Aliran satunya juga memiliki air terjun, namun dengan debit air yang lebih kecil. Setelah sejenak berbincang-bincang dengan teman baru kami ini, kami pun melanjutkan perjalanan kembali menuju base camp. Melintasi hutan hujan tropis, wajar tak luput memperhatikan sebuah tanaman yang sudah lama dikenalnya. Tanaman yang telah banyak menemani atau menyelamatkan para sahabat penikmat alam. Wah, ini ada begonia nih, friend. Enak nih kalau buat lagi daki gunung, nggak ada cemilan. Ini bisa dimakan, rasanya kayak belimbing ulung gitu, asem-asem. Asam-asam seger dah. Tapi kita makannya gini, dikupas dulu bulunya. Nah, ini kan ada bulu-bulunya. Jadi yang kita makan tuh batangnya. Dari batangnya ini langsung gigit aja. Bah. Segar. Sambil menikmati perjalanan, tak lupa kami saling berbagi cerita dan saling memberikan komentar. Selalu ada cerita-cerita hidup yang menarik untuk dibagi dan ditertawakan bersama. Akhirnya kami sampai di base camp kembali. Di sini kami berpapasan dengan Kang Mul dan Kang Dace. Mereka adalah warga lokal di Cidahu yang sudah kami kenal sebelumnya. Sehari-hari mereka bekerja sebagai pemandu wisata untuk wisatawan yang berkunjung ke Cidahu. Kemarin aja jadi abang. Kalau di sini nih yang menarik apa ya Kang Cece ya? Sini yang menarik salah satunya air terjun, aman juga buat anak-anak dan edukasi di alamnya, semacam mengenal pohon-pohon. Terus tumbuhan yang bisa dimakan, karena di gunung itu kalau misalkan kita tahu banyak makanan, kita nggak bakalan kelaparan. Ada banyak tumbuh-tumbuhan yang kita bisa makan. Namanya adanya salah satunya ada nama rende, terus pohon-pohan, ada juga untuk menyegarkan. Tumbuhan yang untuk menyegarkan itu namanya cariang, kalau bahasa ilmiahnya begonia. Terus ada juga suangkung. Banyak sih tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan di sini.
Salah satunya yang tadi saya sebutkan. Sebulan kira-kira berapa orang yang datang ke daerah-daerah sini? Nah, karena posisinya lagi pandemi, agak berkurang pengunjung. Sekitar paling 500 orang lah. Tapi kalau normalnya itu bisa mencapai 2000 per minggunya. 2000 orang lah. Karena saat ini kan masih istilahnya ada batasan lah. Jadi setiap lokasi camping itu diperbolehkan paling sekitar 25%-an yang bisa masuk ke setiap lokasi camping yang ada di Taman Nasional Halimun Salak ini. Oh gitu. Ya. Nah, sobat-sobat ya, jadi kalau teman-teman ingin main ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Cidahu, jangan ragu-ragu nih. Ada Kang Cece dan banyak pemandu lokal lainnya yang akan mendampingi teman-teman selama bermain-main menikmati keindahan alam di Cidahu, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oke, silakan Kang Cece. Nih apa nih yang mau disampaikan ke sobat-sobat dan teman-teman kita nih? Jangan ragu, pokoknya jangan ragu untuk datang ke sini. Kita bisa bareng untuk menikmati alam di sekitar kita, alam yang ada di daerah Cidahu. Cukup itu sih. Ya. Dan kalau teman-teman mau kontak langsung, silakan cek di kolom deskripsi ya, atau di kolom komen supaya mungkin Tanah Air Beta atau Kang Cece langsung bisa berinteraksi dengan teman-teman semua. Kita bisa menemani bareng-bareng, kita bisa happy-happy bareng-bareng. Yo, menikmati alam di sekitar kita. Oke, thank you ya Kang Cece ya. Lepas berbincang-bincang dengan kami, Kang Mul dan Kang Dace pun melanjutkan perjalanan mereka untuk melakukan survei dalam rangka persiapan untuk menjamu klien mereka yang hendak berwisata menikmati keindahan alam di Cidahu. Oke, kita udah ngecek lokasi ini ya. Sebenarnya ada potensi, cuma ada beberapa yang perlu dirapin dulu nih. Mudah-mudahan nanti suatu saat ini bisa rapi lah, biar sobat-sobat semua bisa menikmati camper van di sini. Kita memang senantiasa membutuhkan keindahan alam, seperti tubuh yang membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Inilah tempat kita bercanda, bermain, menenangkan, dan memahami diri. Tempat kita mendapatkan kembali kesegaran serta kekuatan untuk menjaga kebahagiaan. Inilah cerita perjalanan kami, sebuah perjalanan di antara pohonan damar, pucuk-pucuk pinus, rimba belantara, kabut, serta awan di ujung jalan Cidahu. Sahabat semua, pergi dan carilah kebahagiaanmu pada pucuk-pucuk pohon, pada sungai yang mengalir, atau setiap sudut lainnya di penjuru tanah air. Sampai jumpa di cerita Tanah Air Beta lainnya. Semoga pada salah satu perjalanan di sebuah sudut tanah air, kita bisa bertemu sejenak, bertukar cerita, berbagi peduli, agar Beta bisa menjadi kita. Oke, sobat semua, sekarang kita udah beres-beres dan kita siap menuju ke tempat camping selanjutnya. Mau tahu tempat camping selanjutnya? Pantengin terus video ini, jangan lupa komen. Kita pindah lokasi camping. Di bawah ada view yang keren, ada tempat yang juga menarik. Kita masuk ke kawasan Hotel Javana Spa. Hotelnya itu sekarang sudah tidak beroperasi, tapi camping groundnya masih bisa kita pakai. Jangan lupa bawa sampah kalian turun ya, meskipun itu kayu bakar kalian yang udah kalian bakar. Untuk rokok dan hidup lo sebaiknya juga jangan jadi sampah.